Ya jadi dulu tuh memang awalnya kan di kerjaannya nggak nyambung nih. Jadi kuliah itu lulus di Fakultas Hukum Perdata. Tapi kerja di dunia media. Dan dulu tuh di bagian announcer ya, penyiar ya. Cuma untuk tanda tangan MOU dan segala macam akhirnya kita ikutan. Di dalam satu tim akhirnya gua coba masuk. Kenapa nggak jadi penyelenggara ya? Karena selama kurang lebih dari 2015 kerja di dunia media. Dan menjadi vendor khususnya sebagai MC atau announcer itu di selama itu kenapa nggak coba berpikir buat bikin sebagai penyelenggara jadi bukan sebagai vendor lagi gitu. Dulu juga sempat bikin bisnis di dunia media juga di Bogor. Adalah namanya ya. Sekarang juga masih jalan dan masih bagus juga. Dan memilih untuk jadi event organizer saat ini karena ya jam kerjanya fleksibel ya. Terus juga untuk dari teamwork yang udah berhasil kita bangun dari 2015-2016 itu tuh sampai saat ini berhubungan baik banget. Jadi kenapa enggak? Untuk IO berkali-kali ya namanya bisnis pasti ada gagal. Kalau rugi mah itu mah bagian dari perjalanan ya. Lebih dari 1 miliar ya. Itu 2020 pas COVID. Itu segitu udah banyak kerjasama, udah banyak kolaborasi. Pas terus bungkus hancur, wah nominalnya gede juga ya. Memang kita bertiga, nggak sendiri. Dan kita semua bagi rata. Nggak ada, lebih besar kalian, lebih besar lo, lebih besar gue, nggak ada. Kita bagi rata. Karena kan di dunia IO ini kan nyangkup WO. Kita banyak kontrak kerja sama yang udah DP-DP sama venue, sama souvenir, sampai semuanya lah untuk kebutuhan nikah. Terus nggak jadi. Ada yang jadi tapi nominal jauh. Dengan dibalut, kita juga salah satu tim yang ngebalut intimate wedding. Itu akal-akalan kita biar event atau pernikahan itu jalan. Di masa pandemi itu tuh akal-akalan kita aja, intimate. Karena apa? Karena hal-hal yang udah kita DP, kita batalin makin rugi kan. Segini ya, kita balik lagi ke masalah kerugian. Segini kita udah nggak akal-akalin, masih aja ada ruginya. Bayangin kalau itu event dibatalin. Berapa miliar lagi nominal. Ada yang hutang, ada yang rugi, ada yang nerima. Tapi setelah kita kalkulasi orang-orang yang udah blessed, yang udahlah Fat, udah pandemi itu ada juga. Tapi setelah kita rangkum nominalnya ternyata segitu. Oke. Ada beberapa yang harus kita kembaliin kurang lebih, tapi tetap masih di angka lebih dari 1. Yang ratusan sisanya tuh udah di blessing sama teman-teman semua yang kerja sama kita. Urusan yang itu aja masih ada yang belum selesai. Tapi hubungan kita semua baik. Gak ada yang clash atau gimana. Karena itikat baik kita bertiga ini untuk menyelesaikan masalah itu. Sampai detik ini belum selesai. Tapi bukan berarti kita gak boleh berkembang kan. Dan kita berkembang, kita info ke mereka pun mereka malah support. Jadi dengan hal-hal kayak udahlah yang kemarin gak usah dipikirin. Yang kemarin tetap gue pikirin, gue selesaiin, ayo kita kolaborasi. Ketika kemarin di tanggal akhir bulan Juli kemarin kita bikin Wedding Expo, itu hampir semua tenan yang kerja sama-sama kita full payment ke kita tanpa memikirkan masa lalu. Itu keren sih. Karena hubungan kita baik. Kita tuh pernah arrange ulang tahun salah satu mall di Bogor. Cuma 3 hari sih. Tapi nominalnya luar biasa. Ada artis gede juga ya. Alisnya band Dewa salah satunya ya. Karena gue gak mau sebut juga ya, takutnya promo lagi. Itu untuk ulang tahun. Terus kita bikin wedding fair itu setiap setahun sekali. Sampai sebelum COVID itu jadi 2016, 17, 18, 19. Itu kan kalau dirangkum kita kan itu satu project kan. Untuk bikin wedding fair itu nominalnya spesifiknya lupa karena kita misalnya nih wedding expo kan per tahun. Harus digabung dulu terus baru kita jumlahin kan. Cuma kalau misalnya kita pukul rata tuh 300-500 lah profit yang kotornya ya, brutonya ya 300-500 lah per event. Karena event kita tuh nggak pernah sehari, pasti 3 hari atau sebulan. Kalau pengelolaan diri sama perusahaan ada 2 nih. Kalau perusahaan tuh ngelola uang bisa 2 miliar putarannya cash flow-nya. Kalau untuk pribadi sih 700-an lah. Sekarang udah mulai lagi gairahnya udah mulai ya. Udah mulai banyak juga yang baru. Jadi ternyata orang-orang yang sebelum COVID ini ngumpulin modal atau nabung yang nggak tahu uangnya buat apa. After COVID atau katakanlah di 2021 sampai saat ini timbul IO baru yang kapabilitasnya masih mungkin karena pemula ya. Tapi bisa handle acara besar. Itu kaget sih. Misalnya contoh otomotif itu kan ada banyak brand mobil baru yang ada di mall kan.
itu banyak banget yang senior tuh hampir kegesek sama yang pemula, tiba-tiba udah nangkring di mall-mall hits di Bogor lah khususnya. Kalau di Jakarta udah nggak usah ditanya nih, banyak banget yang IO baru, tiba-tiba yang nyenggol-nyenggol IO lama. Kita bukan berarti sebagai penyelenggara acara yang udah tua atau senior, bukan. Kita cuma kaget, ternyata bisnis event organizer ini peminatnya jadi makin banyak, di mana yang dulu tuh orang-orang hampir nggak peduli kali bikin acara atau jadi IO atau jadi WO mungkin sih. Bahkan kita selama jadi WO pun dulu sebelum IO ini kita fokus, ya udah sih mas, ini kan cuma gini doang. Itu kadang kita juga ada kayak bukan sakit hati ya, cuma lebih kok dihargain ya. Untuk bikin acara atau untuk arrange atau ngatur acara nikah itu nggak semudah itu. Dari akad nikahnya, dari proses serah terima pengantin dan lain-lain tuh, dari acara make up-nya aja, wake up call-nya aja mereka nggak mikirin gitu. Tim make up artis datang, terus mereka datang ke venue atau hotel untuk make up itu mereka nggak mikirin. Nah, disitulah kadang-kadang kredibilitas kita sebagai penyelenggara yang sudah pernah menjalani lama itu, katakanlah ya udah senior, dengan adanya IO baru atau WO baru yang lupa akan hal itu, reputasi kita jadi goyang. Makanya berdasarkan trust kita mencoba pertahanin deh. Gak semua IO atau WO begitu. Karena mungkin itu IO atau WO baru. Jadi banyak banget hal-hal yang mereka lupain sebagai penyelenggara acara baru. Nganggepnya, ternyata WO gini doang ya. Enggak semuanya begitu. Mungkin ada kendala, ya balik lagi di mana ya, di komunikasi. Kebanyakan di miskom sih. Nah, kalau dari keluarga dulu ya, almarhum bokap itu bilang, untuk jadi karyawan yang kamu butuhin apa? Ijazah. Oke. Untuk menjadi entrepreneur yang kamu butuhin apa? Modal. Oke. Di posisi gue udah kuliah 6 tahun lebih. Jadi menuju DO kan. Ya sudah. Selesaikan kuliah, terserah pilihannya. Mau ngambil ijazah atau mau ngambil modal. Waktu itu ya akhirnya gue putuskan 2015 itu selesaikan kuliah dengan asumsi gue dapat modal nih dari bokap nih ya kan. Ijazahnya nggak kepake, gue dapat modal. Ternyata enggak. Kalau sebagai pengusaha, ya lu cari modal lu. Dari situlah gue coba bisnis apa ya yang modalnya nggak terlalu besar, tapi menghasilkan nilai yang besar. Nilai ya. Kalau untuk profit kadang kita ada yang non profit. Bikin event, semua dari sponsor kadang ngasih produk, kita nggak profit. Tapi buat portofolio kita kepake banget. Gitu. Jadi dari situlah untuk support dari keluarga. Ternyata keluarga, oh gini ya cara ngajar bokap. Kalau dari nyokap sih ya supportnya sebatas apapun yang lo lakuin selama di jalan yang bener. Ya klise sih, tapi ya memang pas dijalanin dan bener, nggak ada masalah. Kalau dari teman-teman, ada yang support, ada yang enggak. Karena apaan sih lo gitu. Apalagi ada teman-teman yang gabung di komunitas, aliansi, instansi atau partai. Ketika mau ngajak guanya nolak. Karena di dunia media gue mencoba 90% lah, nggak mungkin 100%. Untuk netral. Gue nggak mau dukung siapa-siapa dengan orang yang gue punya, dengan portofolio yang gue punya, gue nggak mau dukung siapa-siapa. Untuk dari temen lo. Tapi support untuk dari temen yang benar-benar full ya sampai saat ini, contohnya beberapa owner untuk kebutuhan pernikahan, untuk tempat kayak resto-resto atau hotel yang sampai saat ini masih eksis gitu, masih aktif, itu mereka full support baik produk maupun kebutuhan biaya, dana dan lain-lain. Harapannya sih balik lagi sebelum COVID itu gue punya tim yang solid banget, sampai detik ini masih solid itu. Entah kenapa gue pengen punya 17 orang tim kerja, kru dan lain-lain. Saat ini gue masih bertahan di 3 orang. Kembali lagi ke 3 trio kuek-kuek ini nih kita nyebutnya nih. Harapan gue ke depan sih gue cukup punya karyawan 17 tapi solid. Sampai entah sampai kapan bisnis event ini berjalan. Dan mudah-mudahan sih apa ya, konsistensi gue di sini gak putus sih. Sampai akhir hayat mungkin sih. Resiko seorang entrepreneur itu bukan rugi, bukan untung, bukan sukses. Tapi resiko untuk entrepreneur itu jadi kaya. Terlepas caranya bagaimanapun, itu adalah resiko untuk seorang entrepreneur. Oke, untuk warga Kota Bogor dan sekitarnya, nanti saya sendiri Rifat Juwaini akan arrange acara Bogor Halal Lifestyle
2024. Tempatnya di Bogor, Lipo Plaza Eka Lokasari Bogor, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, di mana buat teman-teman yang punya produk, karena ini pameran multi produk ya, siap gabung. Kita siapin di sana ada 40 booth venue dan kerjasama sama Lipo Plaza Group di Bogor khususnya ya. Jadi bisa saling kolaborasi untuk produk-produk yang kalian punya. Di sana kita siapin 40 booth. Event ini berjalan 3 minggu, event yang lumayan besar ini. Dan untuk join bisa langsung hubungin saya di 08 1111 45450. Langsung join, dijamin langsung meledak.